Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Bang Bang Bang. Nyenggol sepeda, kalau jatuh harganya lebih mahal, nangis saya malah. Dan kali ini kita akan bahas mengenai sebuah kejadian. Omikron sudah masuk Indonesia, guys. Udah. Kayaknya nggak ada yang kaget ya. Udah. Minum. Tekota aja. Jadi kalau dari saya itu dokter itu Omikron masuk. Pertanyaan saya kasih grup tadi, bacain ini. Dibaca kayak dong. Iya, ada kan? Ada. Terkait hal ini, kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia, dok? Oke. Omikron masuk dan terkait ini kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia? Satu, meredam kepanikan. Dan melakukan tracing. Orang ini kena dari mana? Jadi kalau nggak salah yang kena itu adalah cleaning service-nya Wisma Atlet ya, yang digunakan untuk karantina. Tapi alhamdulillah vaksinnya udah full, jadi nggak ada gejala. Jadi orang taunya Omikron masuk Indonesia, tapi yang perlu diketahui nggak ada gejala. Alias OTG, tinggal tunggu. Jadi membaik. Dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah adalah melacak orang ini ketularan dari mana. Karena kan kita tahu, berarti Omikron kan dari Afsel yang akhirnya ke Europe, ya kan? Berarti kemungkinan besar ya orang ini pasti perjalanan dari luar negeri. Nah orang ini harus di-trace. 30 orang yang dikontak sama orang ini yang Omikron pertama itu harus di-trace. Jadi yang dilakukan pemerintah pertama kali adalah tracing dan meredam kepanikan. Dan yang kedua, selain meredam kepanikan, berarti yang ketiga adalah mempercepat vaksin supaya semakin banyak orang yang full dose. Jadi vaksinasi ini, Omikron ini, kalau untuk orang yang sudah pernah kena COVID atau 2 kali vaksin atau jaga kesehatan kuat, tidak ada komorbid, insya Allah dia gejalanya ringan. Tapi kalau dia ada komorbid, vaksinnya belum full, udah gitu dia sering mengabaikan prokes, sudah nggak pakai masker, nggak pernah cuci tangan, jorok lagi, itu akan rentan kena. Itu yang harus dilakukan pemerintah, memperkuat tracing, melacak orang ini kena mana. 2. Apakah temuan ini bisa mengubah kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 oleh pemerintah pada Natal dan Tahun Baru? Nah, kalau misalkan mengubah sih kayaknya nggak mungkin. Karena kita mau ngapain? Kalaupun kita mencegah nge-lockdown, itu nggak akan mengubah situasi. Karena apa? Ya, kita udah nggak tahu Omikron ini di mana aja. Kan seperti vlog ini yang sebelumnya, bisa dicek vlog saya sebelumnya. Saya udah yakin Omikron itu masuk Indonesia, tapi nggak ada yang tahu. Karena kan kita nggak ada yang tahu yang dari Afsel itu masuk Indonesia kapan. Omikron itu sebenarnya sudah ada Indonesia, cuman nggak kelacak mungkin. Nah, jadi kita nggak perlu kalau kita lockdown apa, ya mau ngapain? Orang kita nggak tahu di mana kan. Yang penting sekarang kita bersiap aja. Apapun mutasinya, solusinya itu adalah ya vaksin 2 dos, jaga diri. Kalau udah rame ya kita tahan diri. Intinya tahan diri ke tempat yang potensi menularkan gitu loh. Terutama ya tahan diri ke luar negeri, itu yang paling penting. Kecuali perjalanan dinas ya udah. Ada lagi? Dok, terakhir. Nah. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga diri dari varian Omikron yang nggak panik, cepat menyebar? nggak panik. Itu yang paling penting. Soalnya kalau kamu panik, kamu mau ngapain? Beli vitamin, ya kan? Minum protein kayak dulu, susu beruang. Nggak panik tuh nggak nyelesain masalah. Yang harus kamu lakuin adalah ya kamu waspada pada dirimu sendiri. As long kamu cuci tangan rajin, ya kan? As long kamu ke tempat yang ramai kamu pakai masker. As long kamu sering pulang ya nggak kotor, nggak jorok gitu loh. Kamu aman. As long kamu udah 2 kali vaksin, as long kamu olahraga 3 kali seminggu, makan makanan yang cukup, minum air yang cukup, aman. Ya kan? Karena apa? Dengan kamu hidup bersih, kamu tidak hanya mencegah si COVID itu sendiri, tapi juga mencegah yang lain. Intinya apapun mutasinya, ya solusinya adalah hidup bersih, hidup sehat. Udah, mau ngapain lagi gitu loh. Jadi saya sangat heran kalau ada yang bilang kayak Omikron masuk, lockdown, panik kita. Karena di luar negeri parah dok. Nah ini yang harus kita lihat ya. Inggris tuh parah ya karena sangat-sangat wajar bos. 1, banyak warga nolak vaksin. Kedua, kamu lihat di Indonesia itu malah tingkat kepatuhan masker ya lebih bagus daripada di Inggris bos. Itu adalah yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang. Kok bisa? Sekarang kita lihat IPL tuh udah nggak ada yang pakai masker kan. Di Indonesia masih disiplin. Dan kita tuh kasus hariannya, kasus mingguannya aja kecil gitu loh. Itulah padahal kita penduduk nomor 4 di dunia. Nah itulah harus yang kita buat masyarakat. Jangan panik tapi tetap hidup bersih sehat.
Nah, buat kalian semua, apakah mungkin Omikron ini akan evolusi? Adalah, akan mutasi. Ya, ada lagi. Mungkin mutasi P, mutasi Q, banyak. Intinya adalah yang kita harus lakukan yang belum vaksin, ya double dose, full dose. Booster nggak efektif kalau misalkan 80% warga kita belum divaksin. Booster itu efektif kalau misalkan sudah 80% warga kita divaksin, baru kita bicara booster. Jadi mending lebih baik daripada kita bahas booster, kita bahas mengenai vaksin 2 dos. Dan buat kalian, batasi untuk luar negeri dulu. Kalau mau di luar negeri ya di sana dulu, jangan bolak-balik sini dulu. 1, karantinanya mahal, lama, potensi lagi. Udah lama, mahal, bayar, salah-salahin lagi kalau kena Omikron. Itu aja kalau dari saya, tetap waspada dan jangan panik. Kenapa? Karena apapun mutasinya, solusinya 2, hidup bersih dan hidup sehat. Masih dengan saya, kembali lagi di next vlog. Kita mau makan hotdog dulu dari Hotdog Boy.